Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Feby Eka Widya Putri. Aku dari Fakultas Teknologi Industri jurusan Informatika. Jadi di penugasan soft skill tahap 1 ini aku dikasih tugas untuk membuat video tentang inilah kisahku. Nah, jadi di sini aku mau berbagi kisah aku yang mungkin gak semua orang bisa ngerasain, tapi mungkin sebagian orang udah pada ngerasain ya. Jadi tuh sebelum aku masuk UAD, aku itu 6 tahun sekolah pondok, aku sekolah asrama. Dan pengalaman yang aku bilang mungkin gak didapat sama semua orang itu adalah ngafal Quran. Aku pernah ngafal Quran waktu di asrama, waktu selama 6 tahun itu sampai aku tamat itu aku dapat, alhamdulillah aku dapat 14 juz insyaallah. Nah, di waktu aku di pondok itu metode ngafalnya dari juz 30 sampai jadi juz 30 terus baru pindah ke juz 1 dan seterusnya. Dan waktu aku kelas 7, waktu aku pertama kali masuk itu aku kayak ngafal itu kayak bener-bener susah banget gitu. Kayak ya Allah kok gak masuk ya, padahal cuma 1 baris 2 baris aja kayak susah banget masuknya gitu, kayak nambah 1 ayat aja susah banget masuknya gitu kan, sampai aku nangis, sampai aku itu terus aku kayak cerita gitu kan ke ustazah aku gitu, Zah kenapa ya kok susah banget ngafalnya gitu kan. Terus ustazah aku bilang gini kayak gak apa-apa susah, itu artinya kamu tuh sedang diuji gitu, kamu kuat gak gitu, kalau misalkan kamu terus berusaha pasti bakalan bisa gitu, itu Allah lagi nguji kamu gitu. Akhirnya kayak aku berusaha lagi gitu kan, aku ngafal lagi, aku baca terus, aku ulang-ulang, dan akhirnya aku dapet gitu. Sampai kan pasti kalau misalkan kita ngafal, kita sering nanya kan ke orang yang mudah ngafal, gimana sih ngafal yang cepet gitu, gimana sih cara kamu ngafal kok bisa cepet banget. Bahkan ada teman aku yang setengah jam tuh dia bisa hafal 1 halaman terus langsung di store, itu tuh cepet banget gitu. Terus kan kayak aku sering nanya sama teman-temanku gitu kan, gimana cara ngafal yang cepat. Mereka ngasih tahu, aku coba cara itu dan itu tuh nggak ngaruh di aku gitu loh, di aku tetap aja susah gitu ngafalnya. Sampai karena kan di tempat aku karena wajib kan, setiap hari tuh wajib setoran baru gitu. Sampai kayak lama-lama aku ngafal terus gitu. Sampai aku menemukan metode dan cara aku sendiri untuk ngafal gitu. Sampai akhirnya aku tuh menemukan kenyamanan saat aku ngafal. Sampai kayak aku tuh 1 halaman itu aku bisa dalam waktu paling lama 1 jam, paling cepat 1 jam sekali aku bisa 1 jam tuh aku bisa nyetor 1 halaman gitu. Dan bisa waktu itu 1 hari aku nyetor 10 halaman, dan itu kayak aku, ya Allah mukjizat macam apa aku 1 hari bisa nyetor 10 halaman gitu. Dan ketentuan di pondok aku tuh kalau misalkan hafal 5 juz, 10 juz, 15, 20, 25 kayak kelipatan 5 itu di wisuda. Nah waktu aku kelas 11 10 ya, kelas 10 ya, kelas 10. Nah waktu aku kelas 10 itu kan ada lagi tuh kayak pengumumannya di bulan Desember ada wisuda. Kalau yang bisa wisuda hafal 5 juz, 10, 15, 20 itu ikut wisuda. Dari situ aku semangat dong, dikasih waktu 3 bulan untuk ngafal berapapun dapatnya gitu kan. Aku ngafal 3 bulan dan bersusah payah, nangis kayak feel-nya tuh nggak didapat di orang gitu, kayak feel susah banget ya Allah, kayak aku sampai pasrah gitu. Alhamdulillah aku dapat 10 juz dan aku diwisudakan. Nah jadi kalau di pondok aku tuh kalau yang wisuda itu tuh ntar ngundang orang tuanya datang ke acaranya gitu kan, acaranya gede, ntar orang tuanya pakai gamis putih, pokoknya tuh temanya putih gitu kan. Kita yang di wisuda juga pakai baju putih. Nah terus kayak kita pas di wisuda tuh kita dikasih medali, terus pakai selempang wisuda tahfiz 10 juz gitu kan. Orang tua mana yang nggak bangga kalau anaknya tuh bisa wisuda, ya kan. Nah di situ kayak aku tuh bener-bener ya Allah, aku akhirnya gitu setidaknya sedikit aja aku bisa bahagiain orang tua aku dengan hafalan aku yang gak seberapa ini, walaupun aku cuma
cuma 10 juz gitu kan. Dan momen-momen wisuda itu kayak bener-bener syahdu banget gitu. Kayak jadi tuh kan kalau misalkan kita wisuda, ntar kita tuh kan kita naik dipanggil gitu kan, misalkan Feby Eka Widya Putri binti Fulan gitu, telah menyelesaikan hafalan 10 juz dengan predikat mumtaz gitu. Maksudnya mumtaz tuh kayak nilainya sempurna gitu, hafalan aku berarti bagus gitu. Ntar kan naik ke panggung, terus kayak semua yang wisuda naik ke panggung, terus turun dari panggung kan. Nah turun dari panggung itu ntar kita dikasih bunga kayak buket gitu sama mahkota. Ntar kita disuruh cari orang tua kita, terus kayak bunganya dikasih ke bapak dan mahkotanya tuh dipakein ke ibu gitu. Kalian pasti nggak ngerasain kan kalau yang nggak pernah di pondok, tapi kalau yang di pondok dan ada wajib tahfiznya pasti pernah ngerasain. Dan itu pengalaman aku yang gak pernah terulang lagi dan gak bakal terulang lagi, dan aku merasa bersyukur banget aku pernah ngerasain momen itu. Kayak aku ngasih mahkota, walaupun kan sebenarnya di hadis kan kalau misalkan kita tuh seorang penghafal Al-Quran, kita hafiz dan hafizoh, itu nanti kelak pas di surga kita bakal ngasih jubah dan ngasih mahkota ke orang tua kita, dan kita bisa membawa 7 anggota keluarga kita masuk ke surga kan. Walaupun itu tuh cuma cosplay ibaratnya kan, cuma cosplay waktu kita di dunia, kita ngasih malahan harusnya kan jubah kan, tapi aku cuma ngasih bunga gitu ke bapak aku sama ngasih mahkota ke ibu aku. Dan itu mereka tuh bener-bener kayak ya Allah nak makasih, sampai berulang-ulang ngomong makasih gitu. Aku juga kayak yang ya Allah aku nggak dapat 2 kali momen kayak gini gitu. Jadi pesannya tuh kayak buat kalian yang belum pernah hafal atau yang punya hafalannya baru juz 30, coba ditambah gitu, coba didekatkan lagi dengan Al-Quran. Karena kalau misalkan kita dekat dengan Al-Quran, itu benar-benar hati kita tuh tenang gitu. Terus juga kalau misalkan kita punya hafalan, kayak berarti kayak itu jadi kayak penjaga gitu loh untuk kita sendiri. Kayak jadinya kita tuh ada kewajiban gitu, jadinya kita punya kewajiban gitu. Soalnya kan kita wajib murojaah gitu kan, karena kalau misalkan kita udah hafal tapi nggak kita murojaah, itu kan kayak bakalan hilangkan hafalannya. Jadi kewajiban seorang penghafal Al-Quran tuh harus ngulangin hafalannya gitu. Nah pengalaman ngafal Quran itu aku cuma dapat waktu aku di pondok sebelum aku masuk UHD. Mungkin itu salah satu kisah cerita aku gitu, dan pesannya untuk kalian yang belum pernah ngafal, aku saran kayak coba deh ngafal gitu. Walaupun kalian gak ikut lembaga atau kalian gak ikut di pondok, coba ngafal sendiri gitu. Kayak kapan sempat habis maghrib kayak atau habis subuh gitu dibaca dari juz 30 aja gitu. Seenggaknya kita tuh punya hafalan juz 30 aja. Jadi kalau misalkan, jadi tuh seenggaknya jadi bekal buat kita ke akhirat gitu. Gitu pokoknya. Jadi buat kalian yang sedang menghafal atau yang belum pernah menghafal, semangat. Semoga dimudahkan untuk menghafal. Dan buat kalian yang belum punya niatan untuk menghafal, itu kayak semoga diturunkan hidayah dari Allah untuk kalian menghafal juga. Dan doain aku juga supaya hafalan aku tetap lengket dan malah bertambah. Sekian cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.